bahas apa kita lagi kita? ngobrol-ngobrolnya ini agak diperpanjang sedikit. Ternyata belum ganjil genap. Iya. Belum Belum jamnya. waktunya pulang. Belum waktunya pulang. Masih sore, masih sore. Bogor udah kayak ini ya nih jalanan ke sini. Bosnya marah. Belum waktunya Protes. pulang. Kita diprotes ini. Orang kerja di mana-mana tuh 8 jam lah. Kita baru berapa jam minta pulang. Iya, Vi. Ini udah pengen nanya, tertarik banget juga sama tulisan-tulisan kamu di FB itu kan, yang bahas inner child. Apa yang bikin kamu tertarik untuk membahas itu? Karena itu mungkin iniku juga ya, refleksiku sendiri kali ya. Jadi beberapa hal yang maksudnya aku alamin gitu kan, aku jadi berefleksi, oh ya apakah ini ada hubungannya sama inner child ya gitu. Misalnya kayak apa ya, hal yang apa sih namanya tuh, tentang kehilangan gitu kan. Aku berefleksinya begini, kenapa ya aku sulit banget ya berdamai sama kehilangan gitu kan. Nah terus aku tuh kayak ngerunut lah gitu ya, berjalan ke belakang gitu. Apa ya sesuatu hal yang kok kayaknya aku nggak mau banget gitu kehilangan itu gitu kan. Kehilangan seseorang maksudnya. Kehilangan seseorang, kehilangan ya pokoknya maksudnya kayak ya orang tua, intinya kehilangan orang lah ya yang ada di dalam hidupku gitu. Itu kok aku sulit banget ya berdamainya gitu, berjalan tahun kok masih begini gitu. Terus aku runut lah gitu kan ke belakang. Oh mungkin dulu aku tuh pernah mengalami satu hal yang aku juga belum bisa menerima gitu pada saat aku masih kecil itu. Sampai akhirnya aku bertemu sama peristiwa itu. Makanya aku tertarik untuk ngebahas si inner child ini. Ya, ternyata memang si anak batin ini, si inner child ini memang di situ banyak tersimpan ya ingatan-ingatan kita, kenangan-kenangan baik. Ya sebenarnya kan nggak ada kenangan yang pahit dan manis itu kan nggak ada ya. Pikiran kita sendiri yang ini. Nah, perjalanan-perjalanan itu karena pada saat kita kecil kan mungkin orang tua kita mengabaikan, oh iya anak ini kan nggak butuh penjelasan kan. Karena dipikir anak kecil ya udah, toh dia pasti akan menerima. Katakanlah kalau dia nangis juga nanti juga dia akan berhenti. Nah, sementara si anak batin ini padahal nggak begitu gitu. Kalaupun dijelaskan juga nanti dia paham. Nah, kalau tidak dijelaskan mungkin case-nya kayak aku gitu. Jadi kita ajak ngobrol gitu ya maksudnya. Iya, pada saat udah besar ini kan anak batin ini kan ada tetap di dalam diri kita kan. Si anak batin ini mulai dari kecil berapa tahun ke TK, terus kita ke SD, ke SMP itu kan masih tetap anak batin kita kan yang ada dalam diri kita, dan itu ternyata bisa kita panggil. Kalau dia misalnya waktu bermainnya kurang, bisa kita ajak bermain ya kan. Kalau misalnya dia kurang kasih sayang, kita bisa rawat. Kalau dia kurang komunikasi, kita bisa ajak ngobrol gitu. Dan itu kita bisa call anytime. Tapi butuh waktu, maksud udah, apakah saat Evi melakukan itu, Evi butuh waktu cepat untuk memanggilnya atau enggak sih, itu juga lama. Ya termasuk di perjalanan itu waktu baca buku Oracle juga kan. Ternyata babnya kok ada inner child gitu kan ke sini. Ya udah aku concern di situ kan, baca. Oh iya ternyata anak batin itu ada ini, ada yang usia ini. Terus aku mulai iniin lagi, analisa lagi. Oh iya aku yang di mana nih gitu. Dan itu ya lumayan lama sih Bun aku ininya untuk mengenalinya itu. Dan kadang-kadang kan kita merasanya ini sudah oke, terus nanti yang ini belum oke gitu, dan lama-lama kita akan mengenali. Tapi memang ya perjalanannya itu ya benar-benar self healing sih kalau menurutku. Ya ini aku ya maksudnya gitu kan. Tapi juga tetap kan maksudnya kayak bertanya sama sahabat, misalnya kayak ke Bunda. Oh iya Bun, kalau aku begini gimana ya menurut pandangan Bunda gimana? Karena kan kita sama-sama baca Oracle kan. Terus kita juga pernah ngebahas ini sama Bapak juga kan, sama Pak Agung tentang inner child ini. Jadi ya tetap bertukar pikiran juga. Artinya tetap konsul sama yang menurutku lebih maksudnya kayak punya pandangan lain nih mungkin nih Bunda nih, atau aku bertanya sama yang lain juga
Tapi emang perjalannya memang nggak secepat itu. Oh ini inner childku yang bermasalah, yang nggak bisa dilabelin gitu juga. Ya belum tentu juga ya, bisa jadi kita saat ini yang apa tidak bisa menerima gitu, bisa juga kan. Iya, dan inner child itu kan maksudku gini, jangan dilabelin kalau dia adalah pembawa masalah. Enggak Iya. juga. Bahkan dulu juga aku pernah belajar kayak hipnoterapi gitu kan. Justru masa bahagia kita pada saat kecil itu bisa kita panggil juga itu untuk bisa jadi apa ya, kayak State-nya yang kita state-nya tarik kan ke kita atas tarik, ya, mungkin kita kita tarik lagi nggak saat ini. apa maksudnya kita lagi nggak bersemangat, atau kita lagi oh iya aku kangen nih sama masa kecilku, sama orang tuaku. Nah itu menurutku bisa jadi salah satu cara. Jadi inner child itu tidak melulu yang bermasalah. Ya. Jangan kita labelin inner child selalu bermasalah. Yang Iya. namanya kenangan itu kan pikiran kita sudah melabeli kan. Ada yang senang, ada yang sedih, ya kan. Nah, jadi yang senang juga ya inian gitu loh, ada di dalam diri kita. Ada pada saat kita marah, ada pada saat kita ya apa ya, kayak selain marah apa kayak apa ya, sedih lah ya mungkin ya. Iya. Mungkin gemesin ada nggak? Enggak nemu Pak. Saya Kalau zaman kecil belum nemu Pak. belum nemu. belum nemu Pak zaman kecil. Aku tuh kayaknya udah nyebelin dari kecil deh. Karena kan gini ya, aku tuh apa sih namanya? Jadi di keluarga besar itu aku tuh kayak cucu perempuan yang dekat gitu kan lah ya sama kakekku tuh. Cucu pertamanya itu ya aku gitu, bisa dibilang aku tuh orangnya kayak ya paling disayang lah sama kakekku, karena yang paling besar itu aku gitu, di antara yang lain-lainnya itu Yang perempuan. laki-laki ya kan, aku perempuan gitu. heeh. Jadi kayak sama sepupu-sepupu juga aku ibaratnya ya mereka udah besar-besar, jaraknya jauh, jadi otomatis kan semuanya kayak fokus ke aku kan. Jadi bayangkan betapa menyebalkannya aku pada saat itu ya kan. kayak gimana sih, kayak orang merasa orang yang disayangi itu nyebelin loh. Pas aku inget-inget, astaga aku tuh kayak menyebalkan orang banget gitu. Main maunya menang sendiri gitu kan ya kan. Kalah ngambek. Iya loh, itu aku SD itu aku udah kayak begitu. Karena terbiasa jadi inian kan, center kan. Apa-apa iya begini, biasa dipuja-puja gitu kan, kayak nyebelin ya kalau kalah kan. Itu pas nyadarin itu tuh emang itu loh, kita bisa ketawa-ketawa sendiri gitu. Tapi kan dengan begitu kita mengenali perjalanan si inner child. Jadi kita juga tahu apa sih namanya untuk nge-treatnya apa. Terus kita kayak misalnya aku juga menemukan perasaan rasa bersalah. Perasaan rasa bersalah itu juga aku temukan kenapa ya gitu. Jadi ada satu kejadian juga yang bikin aku tuh kayak merasa bersalah gitu. Padahal itu juga di luar iniku gitu loh. Kayak ya karena nggak ketelitianku sih gitu kan. Terus akhirnya suatu hal yang bikin orang tuaku kecewa gitu kan. Nah, itu juga ya mau gimana ya udah terjadi, harusnya ya udah. Nah, tapi kan karena aku pada saat itu kecil, aku nggak punya sudut pandang yang luas ya. Jadi aku menyalahkan diri sendiri sampai kan, oh ini toh yang bikin aku tuh kadang-kadang aku nggak salah juga aku say sorry sama orang. Jadi kayak merasa bersalah terus kayak lucu juga ya gitu loh. Tapi kalau menurut Bunda mah nggak masalah sih, meskipun misalnya kita berantem gitu ya. Mau salah nggak salah kita say sorry sih nggak apa-apa kalau menurut Bunda. Iya, tapi itu kadang-kadang kayak nggak berantem gitu loh Bun, kayak situasinya tuh suka lebay gitu. Ya bener loh, inner child itu memang sangat mempengaruhi kita. Dan Artinya, itu penting untuk dikenali. Iya, penting untuk dikenali, apalagi pada saat kita memang ngerasa itu sudah mengganggu kita ya. Ada satu perjalanan hidup kita yang dia memang mengganggu. Kita bisa gali, jangan-jangan memang inner child kita itu yang belum kita sayangin, belum kita perhatikan, belum kita rawat, belum kita asuh, itu yang memang masih mengganggu. Iya, bisa jadi karena merasa kita dulu nggak disayang, kita akan susah menyayangi orang. Nah, itu juga apa ya sebagian dari yang aku share juga di tulisanku kan, ada orang yang di satu hubungan romantisnya dia menjalani hubungan, terus dia merasa takut kehilangan yang berlebihan gitu kan ya. Ya mungkin pada saat dia kecil dia mengalami itu. Iya. Bisa jadi dia entah tidak mendapat perhatian, tiba-tiba
orang tuanya pergi atau apa. Iya, gitu. kita juga nggak inian kan, misalnya kejadian kita kan satu sama lain kan nggak sama. Nah, kalau menurutku itu juga perlu kita telusuri kan pada saat kecil apa. Nah, kadang-kadang kan begini juga, kayak aku misalnya anak kedua punya adik ya kan, terus habis itu punya adik lagi, apalagi aku kan orang Sumatera ya, bukan apa tradisinya itu kan bukan yang oh iya peluk cium gitu kan ya, bukan yang kayak gitu kan, lebih ke kasih sayangnya itu, bahasa kasihnya itu beda kan sama mungkin orang-orang yang sudah lebih apa ya, misalnya kayak oh iya kalau ketemu anaknya harus dipeluk, harus dini gitu kan. Mungkin kalau di Jawa mungkin udah begitu ya, tapi zamanku tuh belum begitu, untuk mengungkapkan kasih sayang itu belum begitu orang tuaku. Nah, itu juga berpengaruh pada saat kita punya adik, kita merasa perhatiannya orang tua mungkin lebih ke adik kita, padahal sebenarnya kan enggak. Kita juga diperhatikan sama orang tua kita. Nah, inner child kita kan nggak paham itu. Iya. Nah, kalau menurutku yang bisa mengasuh itu adalah diri kita. Dengan kita. Masalahnya kalau kita nggak memahami itu ya, yang repot itu. Nah, ya makanya aku apa ya, maksudnya dengan bersyukur nemu buku ini ya. Iya, bersyukur banget waktu baca Oracle ini langsung wah ini nih gitu, kayak apa ya, kayak nemuin apa ya, pencerahan, cailah. Oase di tengah gersangnya kehidupan. Bahasanya gaya banget. Iya loh, tapi kayak pas nemu itu oh iya gitu. Makanya waktu pas ini oh iya kita mau bahas inner child gitu. Dan setelah kita menemukan itu enak banget loh. Jadi kenapa sih kan misalnya kita terpikir ya, kenapa sih aku kok sukanya begini. Terus kita diam gitu kan, kita pikir, kita telusuri satu kehidupan kita sampai masa kecil. Itu emang selalu nemu gitu loh. Penyebabnya apa gitu. Kalau kita rajin ya, artinya itu kan ya kita luangkan aja sih kalau menurutku ya. Ya mungkin kalau sekarang kan orang pada sibuk ya. Kalau menurutku nggak harus tiap hari kok. Mungkin kita liburnya di Sabtu Minggu. Kita luangkan waktu untuk menyapa. Iya, menyapa dia, menyayangi dia gitu. Untuk just say hi, kamu baik-baik aja gitu kan. Aku menyayangi kamu, menerima kamu ya kan. Ya itu. Nggak perlu setiap hari. Nggak perlu setiap hari juga kok. Nanti malah kita terikat tuh tiap hari nyapain. Iya. Lupa sama yang dunia sekarang. Lah iya yang sekarang. Dengan itu aku merasakan kok. Kalau aku sih udah banyak merasakan ada satu apa ya yang mengganggu di badanku. Terus tiba-tiba waktu pas aku nyadar, kok sekarang enakan ya gitu. Aku ngerasain kok. Nah kan kita kan nggak perlu mencari-cari ketika dia hilang kan, nggak perlu. Kenapa nggak misalnya anggap aja sakit kepala, kok aku nggak pernah sakit kepala lagi, yang gak usah gitu juga kan. Udah ngerasa enak ya udah, artinya dia sudah mungkin apa sih namanya, sudah lebih baik kan gitu. Dan itu sangat bisa mempengaruhi tubuh kita. Jadi loh. Setelah apa ya, banyak berinteraksi dengan inner child, Evi merasakan perubahan besar nggak dari diri Evi sekarang? Banyak sih, aku merasakan perubahan yang besar. Artinya perubahan besar itu ada beberapa hal yang dengan perjalanan itu sesuatu hal yang aku terima gitu kan. Pelan-pelan aku terima ketika aku membayangkan itu gitu kan. Ya apa ya, jadi kayak walaupun belum 100%, tapi katakanlah dia udah ada peningkatan. Jadi ketika kita tidak bisa, misalnya kita mengalami suatu kejadian ya, dan kita tuh tidak bisa menerima itu sampai gimana ya, sampai ada marah, ada sedih, campur marah, pas segala banyak rasa itu. Ketika kita nggak bisa bergerak maju gitu, itu mungkin kita sebaiknya menelusuri ke belakang juga ya, kan kita nggak pernah tahu ya. Iya. Ini karena rasa apa sampai kita tuh tidak bisa bergerak maju dari masalah yang ada. Gitu. Iya. Tidak bisa menerima. Siapa tahu di kehidupan sebelumnya, siapa tahu di kehidupan. Ya sebenarnya kan itu kecil. Juga kehidupan kita sebelumnya kan. Juga ya. Iya, kehidupan kita masih kecil. Waktu masih kecil, remaja atau SD, SMP, SMA, ada sesuatu kejadian yang memicu rasa marah yang berlebihan pada saat kita melakukan itu ya. Mungkin sebenarnya kita kayak secara logika gini, aduh kenapa sih aku masih belum bisa move on, kenapa sih aku belum bisa terima, kenapa nih gitu kan. Nah, ya kita mundur, kita jalan mundur gitu kan, pelan-pelan gitu kan. Dan itu kalau menurutku sih sangat kehidupan kita sangat berpengaruh. Jadi kejadian masa lalu yang belum tuntas, yang belum terjelaskan ya kan. Nah, itu sangat mempengaruhi kita di kehidupan kita dewasa ini.
Ya apalagi ya namanya juga hidup ya. Kalau nggak ribet bukan hidup ya Kalau nggak kan. mau ribet ya udah mati aja. Enggak kalau kata netizen kayak gini. Kalau sederhana itu resto. Bukan hidup. Ya kan sederhana. Oh Cuma iya, makan. mau makan, masih Padang. Itu dan jadi inget ya apa namanya ini ya. Jadi ternyata kehidupan itu sudah berjalan bahkan semasa kita tuh masih di dalam ini ya, bukan kehidupan ya, pikiran ya, pikiran ya. Jadi ada satu kejadian yang Bunda pernah baca ya. Jadi ketika dia dalam kondisi dalam kandungan, si anak dalam kandungan, hubungan orang tuanya sedang tidak akur, tidak akur sampai ya pokoknya entah banyak kalimat-kalimat pertengkaran yang ini ya. Nah si anak ini begitu lahir dan ya bayi masih belum ini kan, sementara pertengkaran terus berlanjut gitu, berlanjut. Nah anak ini ternyata setelah gede itu orang tuanya baru menyadari bahwa takut banget sama ayahnya. Takut banget. Padahal kan waktu dia bayi dia ini waktu masih kecil kan menurut kita dia belum mengerti bayi, kan. Bayi loh ya. Dari dalam perut sampai dia bayi. Setelah itu membaik. Membaik. Keadaan orang tuanya tadi hubungannya membaik gitulah ya. Membaik kan. Ya perkiraan nggak apa-apa kan. Nah ternyata setelah anak ini setiap kali dia ini dideketin orang apa ayah bapaknya itu dia kayak mundur kayak ketakutan gitu loh. Ya karena masih bayi pikirnya ya masih umur 2 tahun itu pikirnya ya wajar lah takut sama kalau sama ibunya kan tiap hari ketemu bapaknya kan paling malam doang pagi doang gitu. Ini kok takut kenapa masih belum ini sampai akhirnya semakin gede ini frekuensinya makin ini dan akhirnya ya ke psikiater akhirnya. Oke. Jadi tapi memang gimana ya sekarang kan teknologi kan udah makin canggih ya Bun ya. Sampai beberapa hari lalu kira-kira aku juga pasti namanya nonton juga itu. Jadi kayak nggak tahu lah yang namanya real kan. Jadi kayak bayi pada saat ibunya situasinya lagi perasaannya sedang sedih. Yang ini bayi dengan si ibunya ini lagi situasinya lagi happy nih. Pergerakannya itu lebih aktif pada saat ibunya happy dan pada saat ibunya lagi sedih nih, jadi kayak aku kan ngelihatnya nggak aku play kan ini, cuma lihat fotonya doang gitu, jadi kayak murung gitu yang ada di ini kok tuh dia murung bayinya itu apa, yang ini kayak ya gimana sih kalau ibunya happy jadi anaknya juga happy, jangan-jangan ya memang itu ya terpengaruh karena kan memang ya secara ya mau nggak mau ya terkoneksi kan. Iya. Karena kan mereka masih ya itu kan ada yang menyambung antara ibunya itu. Nah bayangkan aja kalau anak itu mengalami masih dalam kandungan itu. Nah, dan mau gimana ya kadang-kadang kan kita pada saat itu juga maksudnya kayak mungkin yang tadi Bunda ceritain kan itu mungkin dulu gitu kan ya. Pada saat mungkin orang tuanya belum paham situasi itu atau kadang-kadang walaupun tahu tapi kalau situasinya dia juga kan nggak mau dong misalnya berselisih sama pasangannya. Mana ada ibu hamil yang mau berselisih. Bayangin aja ya kan, saya aja kalau lagi sakit maunya dielus-elus gitu ya nggak, siapa lagi lagi gendong-gendong begini. Nah, lagi bawa perut ya kan, maunya mungkin kayak lakinya ya lu kalau bisa kipasin gua gitu, padahal udah pakai AC gitu kan. Kebayang nggak sih gitu kan. Ya, dan itu menurutku suatu hal yang wajar gitu. Orang ibaratnya ngerasa sendiri kan walaupun nggak usah anaknya lah, ibunya aja kan pasti juga ngalamin rasa ini gitu loh. Jadi kayak ibunya tuh pasti berimpact banget kan, lagi hamil terus harus pasti dalam keadaan perut, ya anaknya ya mau nggak mau anaknya ya berpengaruh lah ya. Makanya kan maksudnya inner child yang memang dari dalam kandungan tadi kan berarti kan sangat mempengaruhi kehidupan dari anak yang tadi kan, anak ini kan yang mungkin orang tuanya mungkin bisa menjelaskan pada saat itu situasinya gitu kali ya Bun ya. Jadi situasinya kalau seperti Bunda ini. Ya begitu mungkin tetap anaknya diajak ngobrol kayak gitu. Karena kan udah bisa mengerti kan. Meskipun katakanlah ya kalau SD SMP udah ngerti lah diajak ngomong. Kalau anak zaman sekarang tuh udah ngerti. Iya, mungkin bisa itu diajak ngobrol. Ya, emang harus diajak ngobrol dan itu harus orang tuanya. Iya. Katakanlah psikolog yang ngomong pun mungkin dia cuma membuka doang, kalau psikolog kan. Iya, membuka jalan. Nanti tetap kalau menurut Bunda ya tetap orang tuanya yang harus ngajak ngomong. Karena kan yang
lebih berpengaruh kan orang tuanya. Artinya mungkin ya ini kan terjadi juga ada, ya bukan ada lagi kan, maksudnya kan penyebabnya kan orang tua kan. Anak ini kan tadi dampak ya. Nah berarti orang tuanya yang harus menjelaskan. Dan orang tua di sini dua-duanya loh ya. Ya namanya juga orang tua, kalau satu doang ya. Tuh kalau kehidupannya kadang-kadang kan itu kan tanggung jawabmu gitu kan. Oh iya, repot betul. kalau udah begitu. Tanggung jawabmu tuh. Siapa yang suka ngomong kayak begitu? Kita sebut aja kaum lelaki. Kita nggak sebut merek. Nggak sebut merek ya. Nggak sebut merek kita. Bukan kamu laki lah, kaum bapak. Kaum bapak. Ada yang ini gak Jan? Iya, enggak. Bapak yang itu enggak. Enggak baperan. Ya kan sering banget ya ada istilah. Lah itu kan tugas kamu sebagai Tugasku ibu-ibu. cari duit ya kan. Gimana sih Nah, bapak-bapak? sementara kalau ibunya juga cari duit gimana? Lah iya. Double dong kerjanya. Bikin bareng tanggung jawab istrinya doang. Setuju. Emang apa ya? Ada deh apa sih namanya selebgram lah di ini, mungkin netizen juga bisa nebak. Gara-gara apa sih namanya istrinya lagi belanja, terus suaminya ngasuh anaknya. Terus ngajak anaknya ini ke tukang inian lah, apa sih namanya, potong rambut lah gitu kan ya di mall ini. Udah istrinya belanja gitu kan. Terus anaknya pipis, pup gitu kan, otomatis suaminya dong yang iniin gitu. Terus adalah apa sih namanya sesama tamu di potong rambut, ih bapaknya inian banget ya gitu kan. Kayaknya spesial banget gitu loh. Bapak yang nganterin anak pipis, nyebokin anaknya pup gitu, itu seolah-olah spesial banget gitu. Sampai akhirnya si bapak ini bilang, lah emang kenapa bu gitu, lah kan bikinnya bareng. Berarti ya kan jempol buat iya dia. Kenapa saya sebagai bapak kok kayaknya eksklusif banget ya ketika saya merawat anak saya, nggak ada yang spesial bu gitu loh. Nah ini menurutku sudut pandang yang udah Luar keren biasa banget gitu. Di tengah, kalau kita kan ya tahu sendiri ya kalau adatnya kita kan beda sama yang udah ke barat-baratan ya. Mereka udah, menurutku udah lebih aware kalau yang namanya keluarga itu kan berarti tim ya. Tim ya berarti kerjasama, nggak bisa sendiri. Artinya kalau istrinya lagi masak ya apa salahnya suaminya ngajak main anak, gantiin pampers gitu kan. Lah sementara kalau di tradisinya kita kan enggak. Bapak ya main HP aja kan udah nyari duit. Ngegame dulu lah. Dari Senin sampai Jumat kerja loh. Sabtu waktunya ngegame. Ya kan kayaknya gue katarsis ya kan. Sementara ibu-ibu dari pagi sampai malam kan. Dikata ada liburnya kita. Itu cucian piring kan nggak ada jin di rumah loh. Sampai dulu ada istilah kan. Ya, jadi seorang ibu rumah tangga itu bekerja dari matahari terbit sampai mata bapak terpejam. Iya bener. Itu kalau itu aku bayangin kayak gini. Iya ya, kadang-kadang emang nggak ada liburnya juga gitu kan. Kita udah santai masih dikerjain kan. Kalau yang itu mah beda. Itu mata bapak terpejam baru istirahatnya tenang. Nah, sebelum mata bapak terpejam ya kan. Aduh, ada aja ya kan yang bikin apa ya? Ya itulah ya, kita sebagai namanya hidup, kita sama-sama terus belajar ya Bun ya. Mulai dari prosesnya nggak pernah berhenti. Iya, belajar. Prosesnya nggak pernah berhenti sampai kalau aku apa ya, belajar tentang inner child ini kayak sesuatu hal yang aku merasa bersyukur gitu aku bisa bertemu hal itu, karena ya nanti kalau misalnya punya anak gitu kan ya semoga aja aku lebih berhati-hati ya. Lebih berhati-hati. Bukan hanya setelah lahir ya. Iya, bahkan harus ready gitu kan. Pada saat memutuskan untuk punya anak pun harus dalam keadaan yang udah siap, artinya siap secara mental atau mungkin ya semuanya dikomunikasikan dulu sama pasangan. Jangan tahu-tahu pasti namanya tiba-tiba ada yang nggak siap gitu kan. Kayaknya emang situasi seperti itu memang ya setidaknya kita berusaha untuk memberikan yang terbaik lah buat anak kita. Makanya terus Bunda berpikir kan, kenapa akhir-akhir ini kan sering ada istilah child free gitu kan. Iya. Itu mungkin juga karena ini ya, mereka bukan ngejudge yang ini ya, yang apakah mereka ada kemungkinan untuk apa ya, pada saat masa kecilnya itu mereka mengalami sesuatu yang
Sehingga mereka memutuskan lebih baik aku nggak punya daripada aku nggak bisa mengasuh anak. Nah, itu beberapa kan ada yang ngasih penjelasan ya, bukan sama, ini disclaimer, bukan berarti aku juga setuju ya, tapi aku melihatnya gini, ketika orang memutuskan secara sadar, fine, ya enggak, bukan ikut-ikutan loh Iya, ya. bukan ikut-ikutan, Oh iya, bukan sekarang latah lagi, gitu. sekarang tuh lagi latah child free, terus dia ikut-ikutan. Enggak, beberapa yang aku dengar dia pernah diculik pada saat kecil. Jadi dia merasakan ketakutan. Jadi itu yang ditakutkan sama dia. Aku kayaknya inian deh, masih trauma sama kejadian itu. Terus aku nanti takut itu terjadi sama anakku juga. Ada juga yang ya intinya gini, dia merasa kayak belum siap. Nah, makanya aku bilang tadi, ketika keputusan itu diambil dengan sadar, ya apapun keputusan kan ada resikonya dalam hidup kita kan. Punya anak ada resikonya, nggak punya anak juga ada resikonya. Jangan kita pengen punya anak karena takut kesepian. Nah, karena takut omongan orang lain gitu kan. Nanti tuanya sama siapa? Kamu kok nggak punya anak sih? Nah, sementara dia sendiri sebenarnya nggak siap untuk punya anak. Nah iya, kalau kita emang nggak siap ya akuin aja. Ya ada saatnya kan nanti siap kan. Itu menurutku ya emang relate banget sih sama, ya kadang-kadang kan kita nggak inian ya, perjalanan kesadaran orang kan beda-beda ya. Cuman kan yang kadang-kadang suka ngejudge kan, tahulah ya, deterjen ya kan. Deterjen yang ada di mana-mana. Ya padahal kan itu memberi warna-warni loh kalau menurutku. Ada orang yang kalau pertemuan keluarga itu, sudah nikah kok belum punya anak, sudah ini kok belum ini. Nah, kalau menurutku malah kayaknya enak aja gitu loh, kayak ada teman yang seumuranku gitu kan, udah punya anak 4 gitu kan, kayak ya ampun lucu banget ya anaknya gitu kan, ini gitu, kamu kayak gimana ininya gitu mikirinnya kan, gimana, tapi seneng aja kan ngelihat orang yang memutuskan untuk punya anak, maksudnya ya menurutku banyak lah misalnya gitu kan ya, apalagi dengan jarak yang dekat. Tapi ada juga yang memutuskan untuk punya anak 1 gitu. Ya menurutku warna-warni sih. Ada juga beberapa temen juga yang belum punya anak juga ya. Enggak inian kok. Karena semua ya tergantung kembali ke kitanya gitu kan. Kalau kita emang nggak siap, boleh atau mau jauh atau mau menunda kehamilan, itu kan kembali ke kita sendiri, kesiapan diri sendiri. Nah itu tadi. Nah daripada memaksakan, habis itu anaknya lahir 1, 2, tapi dia marah terus tiap hari, mengeluh tiap hari, kenapa aku begini, kenapa begitu. Ya jadi memang semuanya itu memang butuh persiapan dan kesiapan. Nah kayaknya kita udah bersiap-siap mau pulang nih. Sudah ada panggilan. Sudah ada panggilan. Yuk kita mau pulang dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak videonya.